Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bermunajat, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan, diberi sifat istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dengan sekuat tenaganya dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendakwahkan agama ini sehingga sampai kepada kita, sehingga kita bisa mengenal apa itu kebenaran, mengenal cahaya, meninggalkan semua kegelapan jahiliyah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang peperangan Bani Nadir, yaitu setelah perang Uhud. Pengusiran orang Yahudi dari Bani Nadir. Kenapa? Karena mereka membuat rencana dan berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diusir dari Madinah. Tanah yang dimiliki mereka, kebun-kebunnya, rumahnya dan harta yang ditinggalkan menjadi fai'. Fai itu fa'i adalah harta rampasan perang yang musuhnya menyerahkan diri tanpa ada peperangan yang berlangsung. Jadi ada dua kabilah atau suku Yahudi yang sudah meninggalkan Madinah. Tinggal satu. Dua yang sudah meninggalkan adalah Bani Qainuqa di awal setelah perang Badar. Gara-gara mereka mempermainkan seorang perempuan, membuka jilbabnya dan terjadilah peperangan, maka mereka diusir dari Madinah. Yang kedua Bani Nadir karena mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tinggal satu, yaitu Bani Quraidah. Nanti mereka akan diusir, bahkan tidak hanya diusir, yang berkhianat di antara mereka semuanya dihukum mati. Nah, setelah pengusiran dari Bani Nadir ini, wibawa kekuatan umat Islam di Madinah mulai naik lagi. Yang dulu pamornya agak meredup ketika terjadi perang Uhud karena mengalami banyak kerugian. 70 orang mati syahid dan banyak yang luka-luka. Kemudian setelah pengusiran Bani Nadir ini, wibawa umat Islam tumbuh lagi, naik lagi pamornya, kekuatannya diakui lagi oleh orang-orang di sekitar Madinah. Tapi yang namanya pemberontakan atau perlawanan dari bangsa-bangsa kabilah Arab di sekitarnya masih terjadi. Peperangan selanjutnya yaitu yang terjadi peperangan di Najd. Nabi SAW mendengar bahwasanya ada beberapa kabilah dari Bani Sa'labah, dari Ghatafan. Ghatafan itu sekitaran Madinah sebelah timur. Di situ ada banyak beberapa kabilah-kabilah suku-suku Badui yang tinggal di situ.
Maka ketika mendengar bahwa mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah, Nabi SAW buru-buru, tidak menunggu, tetapi langsung mengerahkan pasukan yang dia pimpin sendiri untuk menyerang orang-orang dari Bani Sa'labah dari Ghatafan ini. Dan setelah sampai di sana, mereka yang katanya mau menyerang umat Islam di Madinah ini ternyata kabur, melarikan diri. Maka kemudian umat Islam mendapat ghanimah yang banyak dari Bani Sa'labah ini. Ini terjadi setelah pengusiran Bani Nadir. Peperangan selanjutnya adalah Perang Badar Sughra atau Perang Badar kedua. Jadi setelah Perang Uhud itu Abu Sufyan ketika memimpin pasukannya pulang ke Mekah, kafir Quraisy, dia bersumpah, berjanji kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, besok tahun depan di waktu yang sama kita ketemu lagi, tetapi bukan di Uhud, tapi di lembah Badar. Karena Nabi SAW orang yang yang sportif, yang pemberani, maka menjelang di bulan Sya'ban tahun keempat, kalau peperangan Uhud kan di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ini bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah bertepatan di bulan Januari 626 Masehi. Nabi SAW memimpin sendiri bersama 1.500 pasukannya berangkat ke lembah Badar, menunggu janjinya orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nabi menunggu di sana sampai beberapa hari. Kemudian dari Mekah Abu Sufyan berangkat juga, ingin memenuhi janjinya. Untuk perang lagi menghadapi umat Islam bersama orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah berangkat, tetapi ketika di tengah perjalanan di Marid Dhahran, Abu Sufyan ini ragu-ragu. Keraguan-raguannya karena takut, sehingga dia memutuskan tidak melanjutkan. Artinya dia menyelesaikan janjinya, nggak berani melanjutkan peperangan. Dia berkata kepada para pengikutnya, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu la yuslikum illa amun khasbin." Ini perangnya di perang di mana tanah sedang subur-suburnya. Tar'auna fihi syadar. Kalian bisa memanen pohon-pohon kalian. Wa tasrabuna fihi al-laban. Dan kalian bisa minum susu ternak kalian. Wa inna amakum hada mujadab. Tetapi di tahun ini kita menghadapi tahun paceklik. Fa ini rajiun. Maka aku enggak jadi. Alasannya karena paceklik. Padahal dia takut. Farji'u, maka pulanglah kalian. Jadi pertempuran lembah Badar, Nabi SAW menunggu di sana, tapi tidak terjadi peperangan karena orang kafir Quraisy yang justru berbalik arah, tidak jadi perang. Nabi menunggu sampai 8 hari di situ, mendirikan kemahnya, dan mereka nggak ada satupun yang muncul. Kemudian Nabi pulang ke Madinah. Peperangan terakhir yang terjadi adalah Ghazwatu Daumatul Jandal. Ini sebelum perang Ahzab. Nah, di sini Nabi SAW setelah pulang dari lembah Badar, kemudian melanjutkan atau mempersiapkan pasukannya ke perbatasan wilayah umat Islam, wilayah Madinah, yaitu di Daumatul Jandal, dan
ini ke arah Syam. Bahkan berhari-hari Nabi menempuh perjalanan ke sana. Sampai di sana, berhasil mengalahkan orang-orang kabilah Arab yang di sana dan mendapat harta rampasan yang banyak. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Ini adalah peperangan terakhir sebelum perang Ahzab. Perang Ahzab sebetulnya ini kelanjutan lagi-lagi. Ini ulah Yahudi. Jadi ketika Bani Nadir itu diberi maaf, tidak dieksekusi, tidak dibunuh, diberi maaf untuk pergi ke Khaybar. Khaybar itu ke arah utara sekitar 200 km dari Madinah ke arah Syam. Nah, dari di antara pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Yahudi dari Bani Nadir itu membawa hartanya yang sangat banyak. Emas seikat ini kulit sapi atau kulit unta itu diisi dengan emas-emas perbendaharaannya dibawa ke Khaybar. Di sana mereka itu ahli bercocok tanam, membuka perkebunan, membuka perdagangan dan membuat pertahanan di sana. Kelak nanti akan diperangi lagi oleh Nabi SAW tahun ke-7 Hijriah. Maka nggak ada habis-habisnya Yahudi ini. 2/3 dari Al-Quran itu kisah tentang orang Yahudi, Bani Israel, menunjukkan bahwasanya permasalahan dengan orang Yahudi ini nggak akan selesai sampai hari kiamat kelak. Jadi ketika mereka sampai di sana di Khaybar, orang-orang yang diusir dari Bani Nadir ini, pemimpinnya Huyai bin Al-Akhtab itu memprovokasi. Lagi-lagi Yahudi ini kaum yang paling pengecut. Gak ada perang dengan Yahudi itu 1 lawan 1, hadap-hadapan, tempur langsung, gak ada. Mending dengan orang kafir Quraisy. Mereka itu kalau bertemu gentleman, kalau sudah dihadap-hadapan gak akan mencari kecurangan. Tapi yang nama Yahudi, mereka itu pandai bersekongkol. Maka dengan hartanya ini, Huyai bin Al-Akhtab ini memprovokasi. Mereka pertama merayu orang kafir Quraisy di Mekah. Sudah sampai Khaybar, dia lari ke Mekah, merayu siapa? Orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang tadinya nggak berani di perang Badar yang kedua. Diprovokasi, dikatakan ini jalur lewat Madinah ini adalah jalur perdagangan kalian. Rihlatas syita'i was shaif, kalian berdagang ke Syam harus lewat Madinah. Kalau kita tidak mengamankan Madinah, selamanya kalian akan melarat, miskin, nggak bisa dagang. Makanya kita harus, mereka mengajak bersatu untuk menghancurkan umat Islam seakar-akarnya, habis. Maka dia merayu orang kafir Quraisy yang mempersiapkan pasukan 4.000. Kemudian setelah itu dia berjanji akan memprovokasi orang-orang kabilah-kabilah Arab sekitaran Madinah yang mengelilingi Madinah untuk diajak perang, semuanya bersatu. Maka disebut perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari Hizbun. Hizbun itu golongan, Ahzab itu golong-golongan. Artinya bersekutu. Semuanya dari kelompok-kelompok kabilah-kabilah Arab bersekutu dengan orang Yahudi jadi satu untuk menyerang Madinah. Dari kafir Quraisy itu sekitar 4.000 pasukan. Dari kabilah-kabilah sekitarnya dikumpulkan, dari kabilah Ghatafan, Bani Salabah dan sekitarnya itu sekitar 6.000 pasukan. 10.000 pasukan siap menggempur Madinah. Padahal penduduk Madinah
Dari yang anak kecil, bayi, orang tua, perempuan, ibu-ibu, remaja, sampai kakek-kakeknya, pemuda, nggak sampai 10.000 jumlahnya. Tentaranya cuman maksimal 3.000. Digempur dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap dari seluruh kabilah-kabilah Arab. Atas inisiatif siapa? Yahudi. Dan waktu itu tinggal satu Yahudi yang tinggal di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Awalnya mereka nggak ikut karena sudah diancam oleh Nabi. Kalian kalau berkhianat lagi, hukumannya seperti dua teman kalian, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Maka mereka sudah membuat perjanjian dengan Nabi untuk tetap membantu orang-orang Madinah, umat Islam, untuk membela wilayah Madinah dari serangan musuh yang datang. Nah, 10.000 pasukan ini pergerakannya langsung bergerak menuju Madinah. Nabi mendengar berita ini, kemudian Nabi SAW segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Kekuatannya sedikit, hanya 3.000 pasukan. Dikepung nantinya akan datang 10.000 pasukan. Kemudian setelah bermusyawarah, ada usul dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tentunya sudah lama masuk Islam, tetapi karena dia perantau, dia itu sibuk kerja kepada tuannya. Perang Badar dia nggak ikut, perang Uhud dia juga nggak ikut. Nah, di perang Ahzab ini dia sudah bebas dari tuannya dan sudah mau ikut serta dalam peperangan. Ketika dalam musyawarah itu, dia mengatakan atau berusul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu kami kalau dikepung oleh pasukan yang menyerang, ini Al-Farisi itu Persia. Orang-orang Persia itu Iran, kemudian sekitarnya. Jadi Iran itu bukan Arab, bukan Arab. Bahasanya Persia, Farisi. Nah, kami dulu orang-orang Persia kalau dikepung oleh musuh, kami membuat Khandaq. Maka perang Ahzab ini juga disebut perang Khandaq. Jadi meskipun Mekah itu di selatan, Madinah di utara, tapi bagian selatannya ini adalah perkampungan orang Yahudi dan kebun kurma yang lebat, kemudian diselingi dengan gunung-gunung batu yang tinggi, yang terjal. Jadi nggak mungkin untuk diserbu dari arah selatan. Satu-satunya jalan adalah dari arah utara. Justru mereka ke utara dulu baru mau nyerbu. Peperangan Uhud itu terjadi di utaranya Madinah. Di samping timur dan barat itu ada gunung terjal yang melindungi Madinah. Maka jalur yang terbuka, pintu gerbangnya yang bisa diserang hanya dari jalur utara. Maka Salman Al-Farisi ini mengusulkan kalau kita umat Islam kalau diserang dengan kekuatan yang besar, hendaknya kita membikin Khandaq, membikin parit. Parit ya kayak sungai kecil, supaya musuh tidak bisa lewat, yang tidak bisa dilompati oleh kuda, pasukan berkuda. Tidak bisa orang juga terjun kemudian manjat lagi. Jadi paritnya harus lebar, kemudian dalam dan memanjang. Jadi ada beberapa kilometer yang harus digali. Dan peperangan ini terjadi di waktu paceklik, kelaparan, kekurangan bahan makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui usul dari Salman Al-Farisi. Setiap 10 orang ada satu kelompok dipimpin oleh ketuanya menggali parit. Beberapa meter lagi ada kelompok lagi, begitu seterusnya. Sekitar 3.000 orang dikerahkan untuk membuat parit yang panjangnya ada yang mengatakan sampai 8 km, ada yang mengatakan lebih.
untuk menghalangi pasukan yang dari Mekah dan orang-orang kabilah Arab yang jumlahnya 10.000. Nah, disinilah terjadi beberapa mukjizat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit dalam keadaan lapar, dalam keadaan kekurangan makanan, dalam keadaan kesulitan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut serta terjun langsung ikut menggali parit. Dan tanahnya bukan kayak kita, tanah yang gembur, yang gampang untuk digali. Mereka yang digali adalah tanah di padang pasir yang keras, yang tandus, yang gersang. Dan di dalamnya banyak batu-batu besar yang tidak gampang untuk disingkirkan. Jadi dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesusahan, mereka bahu membahu menggali parit. Di antara mukjizat yang terjadi adalah ada sahabat yang hanya punya satu sok. Satu sok itu ya kita zakat itu. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo gandum. Kemudian dibikin adonan, kemudian dibikin makanan. Sahabat ini mempersiapkan makanan ini hanya untuk Nabi. Ini dari Jabir bin Abdullah. Dia bersama istrinya, dia punya satu sok gandum dan bersama istrinya kemudian menyembelih seekor kambing yang kecil. Saking laparnya dia hanya membisiki Nabi, "Ya Rasulullah, kami tahu keadaan umat Islam sedang kelaparan. Saya sama istri saya nyembelih seekor kambing yang kecil sama satu sok gandum sedang diadon, nanti dibikin roti. Saya mau menjamu engkau ya Rasulullah, tapi jangan bilang siapa-siapa, karena ini sedikit. Sedang yang menggali parit ini ada ribuan. Cuma Anda dan beberapa sahabat saja Rasulullah. Mungkin gak sampai 10. Silakan datang ke rumah saya, nanti kita makan bareng." Tapi begitu Nabi SAW tidak diberitahu oleh siapa, Jabir bin Abdullah ini, Nabi berdiri teriak sama seluruh yang gali parit, "Wahai para sahabat semuanya, kita diundang makan-makan di rumahnya Jabir bin Abdullah." Ini sudah panik Jabir ini. Saya bilangnya hanya Nabi dan beberapa sahabat. Nabi mengajak semuanya. Persediaan makannya hanya gandum satu sok kambing kecil yang disembelih. Tapi oleh Nabi SAW kemudian didatangi makanan itu, didoakan untuk mendapat keberkahan gandumnya dengan kambingnya. Begitu mereka datang, 1000-an orang datang ke tempatnya Jabir bin Abdullah, maka dihidangkanlah makanan yang sudah didoakan oleh Nabi SAW. Semuanya makan sampai kenyang, sampai meninggalkan. Semuanya dapat, semuanya makan, dapat bagian dan sampai kenyang. Sampai selesai semuanya, maka Jabir bin Abdullah melihat sisanya. Ternyata sisanya masih banyak untuk dia makan dengan keluarganya. Ini salah satu mukjizat yang terjadi di perang Ahzab ketika Nabi SAW menggali Khandaq. Kemudian peristiwa yang lain, yaitu Nabi SAW diberitai oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini hadihi kadhatun uridat fil Khandaq." Ada sebuah batu besar yang kampak kami, cangkul kami gak kuat untuk memecahkan batu ini. Kita kesulitan. Maka Nabi SAW, "Ana nazilun," saya yang turun. Jadi membawa kampaknya atau cangkulnya, kemudian turun ke bawah
ke Khandaqnya, kemudian dipukulkan bismillah. Pukulan pertama pecah sepertiga dari batu itu. Nabi SAW kemudian bertakbir, Allahu Akbar. A'taitu mafatihas Syam. Saya diberi tanda-tanda kita umat Islam akan menaklukkan Syam. Romawi di sana. Negara adidaya. Kalau sekarang sekelas Amerika atau Rusia. Wallahi inni la anduru kusuraha al-khamr as-sa'ah. Demi Allah, aku diperlihatkan detik ini istana-istananya yang megah yang berwarna merah. Kemudian kedua lagi bismillah. Nabi SAW memukulkan cangkulnya ke batu itu, hancur sepertiga lagi. Nabi takbir lagi, Allahu Akbar. A'taitu Faris. Aku diberi janji oleh Allah untuk memenangkan Persia, menaklukkan Persia. Wallahi inni la absara qasral madainil abyad al-an. Sekarang saya diperlihatkan istana-istana putih di Persia yang kelak akan ditaklukkan oleh umat Islam. Yang ketiga, bismillah, dipukulkan semuanya hancur, tak bersisa. Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, a'taitu mafatihal Yaman. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kabar penaklukan Yaman. Wallahi inni la absara abwaba Son'a min makani. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu gerbang kota Son'a. Sampai sekarang namanya Sana'a. Ibu kota Yaman. Nah, ini menguatkan umat Islam. Orang yang beriman semakin kuat, semakin gembira, semakin yakin dengan kemenangan umat Islam. Tapi orang munafik semakin mencibir, semakin mencemooh umat Islam. Lawang ini Nabi memukul itu dengan sambil perutnya itu diganjal dengan batu, saking menahan lapar, 3 hari tidak dapat makanan. Orang munafik mencemooh, orang mau makan aja nggak bisa, kok ngimpi menaklukkan Syam, menaklukkan Persia, menaklukkan Yaman. Ngarang saja kerjaannya. Nah, ini orang-orang munafik. Tapi ternyata semua yang diperlihatkan oleh Nabi SAW ini terbukti. Di tahun ke-14 Hijriah, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ini semua ditaklukkan. Persia, kemudian Syam, sampai Baitul Maqdis takluk di tangan Umar bin Khattab. Kemudian Yaman, apalagi sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kekhalifahan dia. Nah, inilah yang terjadi ketika masih membangun parit. Ada yang mengatakan 2 minggu atau sebulan pembangunan itu, ada yang mengatakan seminggu. Dan jarak perjalanan dari Mekah sampai Madinah kurang lebih seminggu. Maka jadilah parit itu, kemudian datanglah pasukan ini. Orang Arab sama sekali tidak mengenal strategi perang dengan menggunakan parit Khandaq. Begitu mereka sampai di situ, mereka bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. 10.000 pasukan nggak punya perbekalan yang cukup untuk membuat benteng yang bisa bertahan lama untuk mengepung umat Islam. Mereka nggak mempersiapkan itu dan nggak tahu bagaimana solusinya ketika yang mereka hadapi adalah parit. Yang kuda saja nggak bisa lewat, manusia tidak bisa turun untuk naik lagi. Kemudian tentara umat Islam hanya berjaga-jaga keliling di perbatasan parit itu. Jadi parit itu berada di pintu gerbangnya Madinah, sekitar jarak 3 km dari Madinah, sebelum sampai lembah Uhud, gunung Uhud. Nah, di situ peperangan Ahzab ini disebut peperangan, tetapi tidak ada peperangan 1 lawan 1. Itu hanya sedikit saja. Yang ada adalah panah-panahan, lempar tombak dari 2 belah pasukan. Karena mereka
mencari celah dari Khandaq ini, dari parit ini, mana yang dangkal mau dimasuki. Nah, umat Islam menjaga ini. Jadi lebih banyak perang psikis, perang mental, perang stamina untuk mempertahankan wilayah umat Islam. Tapi walaupun begitu, peperangan ini yang paling menyita waktu. Nabi SAW dan para sahabat sampai kehilangan waktu sholat. Ini pengepungan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini sampai sebulan. Di bulan Syawal tahun kelima Hijriah sampai akhirnya di bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah. Dan mereka nggak ada persiapan perbekalan untuk bertahan lebih lama dari sebulan. Itu pun nanti mereka mendapat bantuan dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat. Jadi Khalid bin Walid, pasukan berkuda, pemimpin pasukan berkuda yang dulu di perang Uhud dia bisa mengalahkan umat Islam, hari ini di perang Ahzab, perang Khandaq dia nggak bisa ngapa-ngapain, kudanya nggak bisa maju. Dan umat Islam harus jaga terus. Nabi SAW dan para sahabat sampai kehilangan waktu. Ada yang mengatakan sholat asar tidak dilakukan sampai matahari terbenam. Nabi SAW sholat asar habis maghrib. Sudah maghrib, matahari sudah tenggelam, Nabi baru sempat sholat asar. Karena waktu itu peperangan hanya berlangsung sampai matahari terbenam. Tidak kayak sekarang, malam juga bisa perang. Enggak, ketika matahari terbenam, peperangan berhenti. Nabi baru sampai sholat asar, baru bisa sholat asar setelah matahari terbenam. Sholat asar dulu, baru maghrib, kemudian isya. Ada yang meriwayatkan karena ini jangka waktunya sebulan, sampai Nabi kehilangan waktu sholat duhur, asar, maghrib itu dilakukan di waktu isya. Saking dahsyatnya perang ini, walaupun tidak satu lawan satu. Karena apa? Semua pasukan ini berusaha menembus parit yang dijaga umat Islam. Nah, ini seakan-akan tidak ada solusi. Nah, di detik-detik seperti itu, siapa? Huyai bin Al-Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang merekayasa perang ini. Jadi dari dulu sampai sekarang hanya beberapa gelintir orang Yahudi itu bisa membuat gempar dunia. Perang dunia 1, 2 itu rekayasa dari hanya beberapa orang Yahudi. Dengan modal yang kuat, dengan media massa, dengan rekayasanya. Itu terjadi perang dunia pertama dan kedua. Perang Ahzab begitu. Nah, dalam saat-saat yang genting itu, jadi Nabi SAW dengan 3.000 pasukan menghadapi 10.000 yang mengepung. Para perempuan, orang-orang tua, manula yang lanjut usia ditempatkan di benteng-benteng yang tinggi di dalam kota Madinah. Supaya kalau nanti mereka bisa ditembus paritnya, mereka aman di benteng. Nah, yang dari sisi selatan, perkampungan Bani Quraidah. Awalnya mereka nggak ikut-ikut karena mereka punya perjanjian damai. Tapi siapa ini? Huyai bin Al-Akhtab ini pemimpin Bani Nadir datangi Bani Quraidah. Ka'ab bin Al-Asad pemimpin Bani Quraidah didatangi. Diketok pintunya, "Wahai Ka'ab, ini Huyai bin Al-Akhtab, pemimpin Yahudi. Aku mengajakmu untuk ikut bersama orang-orang sekutu ini untuk menggempur umat Islam." Awalnya menolak Ka'ab bin Asad ini. "Kami sudah perjanjian damai, kami gak ikut-ikut kayak kamu, pengkhianat, pengecut. Kami sudah punya perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW dan kami tidak akan melanggarnya." Wah, tapi kemudian diprovokasi oleh Huyai ini. Yahudi itu terkenal pandai merayu, pandai menipu, pandai merekayasa. Wah, kamu dasar pelit, nggak mau berjuang, nggak mau ikut serta. Maka kemudian pintunya dibuka, masuklah siapa? Huyai bin Akhtab ini ke bentengnya Bani Quraidah. Di situ
berbincang dua pemimpin ini. Endingnya Ka'ab bin Asad ini terbujuk oleh rayuan siapa? Huyai bin Akhtab ikut perang, membantu para sekutu orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka menyerang dari dalam, merazia pemukiman, sepi semua. Dicek satu persatu pintu dari Madinah ini dari belakang. Ada salah satu pasukan ini yang ngecek pintu, sudah mau masuk ke rombongan perempuan dan orang-orang tua ini. Yang melawan justru adalah perempuan, Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi SAW. Dia ngambil kayu yang besar, tiang dari rumah, kemudian dipukulkan ke pasukan yang mengecek pemukiman orang Madinah ini. Pukul, mati atau pingsan, kemudian diseret masuk. Melihat ada satu temannya saja yang mati gara-gara dipukul dan hilang, gak ada jejaknya, dibawa masuk. Mereka mengira semua penduduk Madinah ini sudah ada penjaganya, ada pasukan. Mereka mundur, gak jadi. Hanya gara-gara itu saja. Inilah pengecutnya Yahudi. Satu saja kena, mereka semua mundur. Tapi mereka menyokong, memberikan bantuan, perbekalan kepada orang-orang sekutu itu. Lalu Nabi SAW diberitahukan, ini Bani Quraidah berkhianat. Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Nabi nggak percaya awalnya, kemudian menyuruh salah seorang sahabat untuk mengecek apakah betul terjadi mereka berkhianat dan menyerang umat Islam dari belakang. Ini sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Setelah dicek, ternyata benar informasinya dan tertangkap ada tunggangan 20 ekor unta yang menyuplai bantuan kepada orang-orang sekutu dari kafir Quraisy dan kelompoknya yang menyerang umat Islam. Nah, ini sudah vonis, berarti mereka berkhianat. Maka Nabi mengirim beberapa pasukan untuk menjaga kaum perempuan dan orang lanjut usia. Peperangan masih berlanjut dan tidak tahu kapan akan selesai karena mereka dikepung dalam keadaan paceklik juga. Musimnya musim dingin, semua serba tidak menentu. Bahkan ini digambarkan kondisi kan turun surat Al-Ahzab ini menceritakan tentang perang Ahzab ini. Sampai digambarkan dalam ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in zaghatil absar wa balaghatil qulubul khanajira wa tadunnuna billahi dununa. Dan ketika ketakutan itu matanya sudah bolak-balik, sudah nanar, sudah enggak tentu, dan ketakutan itu sudah sampai kerongkongan, kayaknya sudah enggak bakal selamat. Wa tadunnuna billahi dununa, dan kalian mengira, membuat prasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang macam-macam. Ini kita mau kalah, ini sebentar lagi kita akan diserbu, ini dari belakang sudah ada yang nyerbu. Tetapi hunalika tuliyal mu'minuna, dan disitulah umat Islam, umat beriman, orang beriman diuji kesabarannya. Wa zulzilu, digoncangkan, zilzalan sazida, kegoncangan yang sangat besar. Pertolongannya hanya dari satu orang. Dari Bani Ghatafan ada seseorang namanya Nu'aim bin Mas'ud. Dia ini masuk Islam tanpa diketahui oleh teman-temannya. Nu'aim bin Mas'ud ini mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam dan golongan saya nggak ada yang tahu. Saya minta izin engkau untuk memberikan perintah untuk membantu peperangan ini. Nah, kamu kan cuma satu orang, bisa apa? Ya pokoknya kalau engkau memerintahkan apa saja saya siap. Benar, ya. Kemudian diberi perintah oleh Nabi SAW. Silahkan kamu mau berbuat apa, tipu daya boleh, karena perang itu adalah tipu daya. Dia dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan sekutunya Bani Quraidah.
Yang pertama dia datangi Yahudi, Bani Quraidah. Diingatkan, aku kan dulu sekutu kalian, teman baik kalian. Dan orang Yahudi nggak tahu dia sudah masuk Islam. Aku mau memberi nasihat kepada kalian. Apa nasihatmu? Kalian di sini resikonya besar. Kalau mereka orang kafir Quraisy itu tinggalnya di Mekah. Ghatafan punya tanah kelahiran jauh. Kamu tinggal di sini di Madinah. Kalau kamu membantu mereka, kemudian mereka kalah, kamu mau kemana? Hancur kamu seperti dua kelompok kamu yang dulu, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Maka kalau kamu mau membantu mereka, kamu harus membuat jaminan, minta jaminan kepada mereka, minta 10 orang pemimpin mereka ikut kamu di sini. Karena kamu sudah membantu mereka, supaya kamu tidak ditinggalkan. Wah, benar, nasihatmu bagus. Setelah setuju, dia pulang, dia balik ke kafir Quraisy. Dia bicara ke sana. Dia Ghatafan juga teman karib atau sekutunya kafir Quraisy. Saya kesini sebagai teman baik. Saya memberi nasihat. Itu orang-orang Yahudi mulai berkhianat. Mereka takut dengan Nabi Muhammad, mereka sudah menyerah. Dan tanda menyerahnya mereka, nanti kamu diminta untuk menyerahkan bukti dia nanti sudah berdamai dengan Muhammad, nanti kamu akan diminta untuk menyerahkan 10 pemimpinmu sebagai jaminan di sana untuk diserahkan kepada Muhammad dan orang-orang beriman. Jadi dia diadu domba. Oh begitu, iya. Kemudian dia ke Bani Ghatafan, sama lagi diadu domba. Ternyata setelah itu Yahudi didatangi mereka ngomong seperti apa yang dikatakan oleh Nuaim. Pecahlah kongsi ini. Ahzab terpecah belah. Tinggal berapa menit? 5 menit. Cukup. Nah, ini sudah terpecah belah oleh satu orang saja, Nuaim bin Mas'ud ini. Begitu terpecah belah, mereka sudah nggak saling percaya. Nah, mereka sudah mulai goyah. Hampir sebulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya. Apa? Angin kencang, dingin karena di musim dingin, anginnya kencang. Kemudian turun badai di situ. Mereka perkemahannya hancur lebur. Kemah yang didirikan untuk mengepung itu hancur semuanya, terbang semua oleh angin. Panci-pancinya yang buat masak semua terbalik, perbekalannya semuanya tumpah, apinya padam semua, nggak ada api, mereka nggak ada yang bisa menghangatkan dalam keadaan dingin. Habis perbekalan, kemahnya hancur dan mereka nggak dapat hasil. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat, inilah kalau zaman kita atau zaman setelah para sahabat itu kan berandai-andai. Wah, enak dulu zaman sahabat, ada Nabi bisa melihat langsung. Pasti kalau zaman sahabat saya pasti nanti beriman menjadi penolongnya Nabi. Jadi sahabat membela, berjuang, berjihad fisabilillah. Di perang Ahzab ini buktinya nggak segampang itu. Dalam keadaan dingin seperti itu, badai, Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat, semuanya dijanjikan, siapa yang berani mendatangi perkemahan orang Ahzab itu, orang kafir Quraisy, datang ke sana, cuman tugasnya satu, mengawasi apakah mereka sudah pulang atau belum. Datang ke sana dan tidak menyerang, nggak boleh membunuh, nggak boleh melukai. Sana balik lagi ke sini, balik lagi ke rombongan umat Islam, mengabarkan saya jamin dia pasti masuk surga. Gak ada yang berani. Saking dahsyatnya, saking dinginnya, saking mencekamnya perang itu. Sahabat dijanjikan masuk surga hanya untuk mengecek apakah pasukan Ahzab masih di situ atau sudah pulang. Yang kedua, gak ada yang berani. Nabi menjanjikan lagi. Sekarang siapa yang berani mendatangi Ahzab, pasukan itu kafir Quraisy, ngecek mereka balik lagi ke sini,
bukan hanya masuk surga, temanku di surga. Dekat. Gak ada yang berdiri, gak ada yang berani. Sampai 3 kali gak ada. Maka Nabi langsung menunjuk, Hudzaifah bin Yaman berangkat. Lalu sudah ditunjuk, sahabat sudah gak bisa jawab lagi. Sudah berangkat ke sana. Berangkat ke sana, ini sudah pidato perpisahan dari Abu Sufyan. Wahai pasukan, kita sudah kehabisan bekal, sudah hancur, sudah kita pulang. Saya pulang, kalian juga pulang. Pulang, Hudzaifah lapor kepada Nabi SAW. Hancur, pasukan ini pulang. Menang, korbannya hanya sedikit. Mungkin 10 atau 11 dari orang kafir Quraisy dan 4 atau 6 orang dari umat Islam yang meninggal. Ribuan padahal, tapi yang menang umat Islam. Sejak itu nanti yang menyerbu adalah umat Islam. Tidak pernah Madinah diserbu lagi. Habis waktunya. Nah, ini perang Ahzab. Nanti kita akan membahas insya Allah pekan depan ending dari perang Ahzab dan eksekusi bagi Bani Quraidah. Insya Allah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.